Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, kami dari tim PBL Marble Match 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami selama setengah semester ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doni Milanov, kemudian teman-teman saya yang lain yang bernama Muhammad Afdal, Dian Nurdiansyah, Ridho Hafiz, Zakaria Yaya, Wira Buana, dan Atalari. Oke, masuk ke bagian pengenalan produk. Pertama yaitu Marble Maze yang kami rancang ini adalah sebuah game dengan tujuan untuk mengiring bola ke titik finish yang ada di dalam labirin. Dengan cara menggerakkan board labirin untuk menggerakkan bola agar menuju ke titik finish dengan melewati rintangan berupa labirin. Bentuk papan labirinnya terbentuk dari persegi dan lingkaran, di mana bentuk susunan labirinnya berbeda-beda tergantung pada kesulitan di tingkat levelnya. Kemudian rancangan game ini terdiri dari 10 level, di mana bola atau nyawa diberikan 3. Namun di setiap level akan diberikan item yang akan memberikan kesempatan atau nyawa tambahan. Untuk susunan labirin disesuaikan dengan tingkat level. Semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi kesulitan labirinnya. Sehingga akan semakin sulit bola menuju titik finish. Lalu semakin tinggi levelnya akan muncul berbagai rintangan yang akan menghambat bola, baik seperti duri maupun lubang. Dalam pengenalan proyek, kami menghadapi beberapa masalah. Di antaranya yang pertama adalah membuat game 3D dengan menggunakan software Unity. Karena di semester sebelumnya kami hanya mempelajari game berbasis 2D, jadi kami mengalami kesulitan dalam pembuatan game berbentuk 3D ini. Kemudian masalah kedua itu membuat konsep game dengan memanfaatkan sudut dari X, Y, dan Z dalam proses pembuatan game. Karena konsep game 3D tadi, kami diharuskan memanfaatkan ruang secara optimal. Lalu masalah selanjutnya adalah membuat game dengan multi level, di mana masalahnya di dalam game yang membuat pembuatan game tersebut semakin rumit. Kemudian terakhir membuat perangkat keras yang akan digunakan untuk memainkan game. Karena perangkat apa? Karena selain merancang game, kami juga diharuskan membuat controller sendiri untuk game yang kami buat, dan kami baru pertama kali mempelajari tentang pembuatan perangkat keras. Baik, saya Dian Nurdiansyah yang akan melanjutkan penjelasan mengenai dasar teori. Dalam pengerjaan proyek tersebut, kami memanfaatkan beberapa sumber, yaitu yang pertama, modul pemrograman game Unity 3D dan modul pemrograman perangkat keras. Kami memanfaatkan modul-modul yang ada di Learning sebagai sumber utama dari pembelajaran. Yang kedua, yaitu bimbingan dosen. Lalu kami juga melakukan bimbingan dengan dosen mata kuliah terkait. Yang ketiga, tutorial dari internet. Kemudian, kami mengambil banyak sumber dari website-website yang terkait dengan pembuatan game-game 3D. Yang keempat, tutorial dari YouTube. Kami juga mencari sumber-sumber lain dari YouTube agar lebih memahami proses pembuatannya, dan topik selanjutnya yaitu mengenai job desk yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zakaria. Terima kasih. Sama selanjutnya untuk job desk atau pembagian tugas, kami membagi dalam 3 divisi. Ada divisi software, hardware, sama visual design. Pada yang pertama software akan dijelaskan oleh Atta. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang cara pembuatan game. Yang pertama ialah dalam pembuatan game kita menggunakan aplikasi Unity. Dan yang kedua ialah cara merancang bentuk game tersebut di aplikasi Unity dengan memasukkan program coding agar game tersebut bisa digerakkan. Tahap terakhir ialah diberi warna dan background game. Jadi, game ini memiliki level 1 sampai 10 dan akan memiliki rintangan di setiap levelnya. Oke.
Selanjutnya visual design saya sendiri. Jadi dalam proyek ini saya berperan sebagai desain grafis. Tugas saya itu untuk membuat desain keseluruhan dalam proyek ini, mulai dari desain gameplay per level, tampilan menu, tampilan notifikasi menang atau kalah, dan yang lain-lainnya. Untuk proyek ini untuk proyek ini saya menggunakan software Adobe Illustrator dan Photoshop, dan sampai saat ini saya sudah membuat sebagian desain konsep dasar dari keseluruhan proyek ini yang nantinya bakal digunakan untuk panduan tim lain, divisi lain dalam mengeksekusi tugasnya masing-masing nanti. Untuk selanjutnya saya bakal buat final design konsep dan mulai membuat keseluruhan aset desain yang diperlukan. Saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya divisi hardware akan dijelaskan oleh Rido dan Wira. Oke, selanjutnya ada divisi hardware yang akan dijelaskan oleh saya sama Rido. Jadi kami tugas dari divisi hardware, kami masih mengumpulkan alat-alat yang akan digunakan sebagai pengontrol. Jadi kami sudah mendapatkan desain untuk pengontrolnya, tetapi alatnya belum lengkap. Jadi ada beberapa masalah di situ. Tetapi kami akan menyelesaikan perangkat keras tersebut untuk mengontrol itu segera mungkin. Demikianlah alat-alat yang membuat controller tersebut. Jadi selanjutnya akan menjelaskan pengertian dari alat-alat tersebut oleh Rido. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari hardware atau alat-alat yang akan kita gunakan untuk memenuhi syarat mainkan game ini, yaitu yang pertama Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Yang kedua ada breadboard. Pada dasarnya breadboard adalah board yang digunakan untuk rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Yang ketiga adalah kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Yang keempat, joystick. Joystick adalah perangkat input yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Yang kelima, resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistensi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Dan yang terakhir ada LED. LED merupakan salah satu komponen elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi dari hardware-hardware di atas itu digunakan sebagai alat untuk memainkan, supaya bisa memainkan game yang kita jalani melalui joystick dengan diberi tanda seperti LED. Lampu LED itu berguna untuk memberitahu jika si joystick itu tersambung atau tidaknya ke dalam PC yang akan kita mainkan gamenya. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baiklah, kita masuk ke topik lain. Problem solving. Dalam menghadapi masalah dalam pengerjaan game ini, kami menggunakan beberapa metode, yaitu brainstorming. Kami melakukan sharing tatap muka di kampus setiap minggu secara berkala untuk melanjutkan setiap proses dari game yang dibuat, mulai dari konsep, gameplay, desain, dan lain-lainnya. Lalu kami melakukan bimbingan dengan manajer proyek dan untuk memantau progres dari proyek yang kami buat, apakah progres tersebut sudah bagus atau tidak, atau sharing masalah apa yang belum bisa kelompok kami pecahkan, agar manajer proyek paham dan ikut memberikan solusi. Lalu metode selanjutnya, kami mencari referensi dari tutorial di YouTube sebagai panduan kerja, karena kami masih baru di dalam menggunakan software Unity, jadi kami menggunakan YouTube sebagai
panduannya untuk melihat step by step dalam pekerjaannya. Lalu untuk planning ke depannya, kami membuat rencana untuk semester ini. Kami itu fokus dalam mengerjakan gameplay dan desain hingga kompleks, agar pada saat semester genap nanti, kami tinggal menyelesaikan gamenya hingga tahap akhir. Lalu untuk semester depan, kami akan melanjutkan progres dengan memasukkan mode dan level pada game dan mulai mengerjakan hardware. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai progres PBL kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.